Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ada di eh, tanggal 27 ya November ya. Jadi alhamdulillah kita sudah melaksanakan pemilihan umum ya. Dan malam hari ini kita akan melaksanakan webinar sharing session ya. Klub Komunitas Linux User Group Indonesia ya. Jadi alhamdulillah ini kita akhirnya kesampaian lagi untuk mengadakan webinar ya. Setelah lama kita vakum. Ya, kebetulan ini ada libur ya kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif tentunya ya. Jadi sambil menunggu teman-teman peserta yang lain untuk join ya. eh, Kita mungkin bisa langsung memulai saja ya karena di sini menunjukkan jam 20:12 ya. Eh, eh, Jam 8 malam ya kita mungkin bisa langsung mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. webinar sharing session kita di malam hari ini membahas terkait dengan roadmap sertifikasi keahlian di Komtia ya. Uh, jadi mengapa sih kita mengangkat topik terkait dengan sertifikasi? Karena menurut saya ini hal yang penting perlu untuk teman-teman sekalian ketahui bahwa industri saat ini sangat adaptif ya. Jadi terjadi perubahan yang cukup signifikan khususnya di lingkungan industri ya sudah semakin banyak vendor, semakin banyak produk dan dibutuhkan keahlian tertentu ya untuk dapat mengoperasikan daripada perangkat-perangkat jaringan ya, perangkat-perangkat security dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga tentu saja seorang engineer ya butuh memiliki keahlian ya yang dibuktikan dengan sertifikasi bahwa dia adalah expert, bahwa dia adalah seorang yang ahli di dalam bidang ilmu tersebut ya, seseorang yang ahli di dalam mengoperasikan suatu perangkat keras atau perangkat lunak daripada vendor tertentu ya. Jadi ini slide materi ya untuk di malam hari ini saya bisa share ya. Sebentar. Oke, jadi ini slide materi kita. Jadi materi kita di malam hari ini cenderung lebih santai ya. Jadi kita tidak seperti malam-malam biasanya kita ngoprek, ngulik itu ya, ngoding. Gitu. Jadi di malam hari ini kita lebih mempertajam terkait dengan roadmap ya, terkait dengan jalur yang selanjutnya kita tempuh untuk menjadi ahli di bidang IT gitu ya. From zero to hero nah, itu. Jadi roadmapnya apa yang perlu kita lalui gitu. Nah, sehingga kita berangkat untuk melaksanakan webinar di malam hari ini ya. Jadi ini slide materi ya. Jadi nanti slide materinya akan saya bagikan setelah sesi webinar ini selesai ya. Jadi tidak banyak slide materinya, ada kurang lebih sekitar 23 halaman ya. Oke, jadi kita bisa langsung mulai saja. Jadi ini CompTIA Roadmap Certification ya. Ya, jadi sebelumnya mohon izin perkenalkan nama saya Zulkifli Said ya. Mungkin ada beberapa teman yang baru bergabung di klub ya yang mungkin sebelumnya kita belum pernah kenalan ya. Jadi mohon izin perkenalkan nama saya Zulkifli Said ya. Jadi saya seorang trainer, seorang akademisi dan juga seorang praktisi. Jadi ini adalah kontak saya nanti teman-teman bisa kontak saya di email ya di kiflinux@gmail.com. Dan ini nomor WA saya, mungkin kita bisa discuss ya terkait dengan IT atau dengan security atau terkait dengan infra dan lain sebagainya.
Kemudian ini beberapa sertifikasi saya ya. Jadi selain saya certified CIN ya, selain saya certified instructor di CompTIA, saya juga kadang ngajar di SI Council, terus di beberapa vendor lainnya gitu ya. Ini beberapa sertifikasi yang saya miliki. Jadi saya dua kaki, satu kaki saya sebagai seorang akademisi juga ya, saya ngajar di beberapa perguruan tinggi. Dan satu kaki saya lagi ngajar di industri, kerap terlibat juga di dalam proyek yang berhubungan dengan IT dan security ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi sebelum kita berangkat untuk membahas terkait kenapa sertifikasi industri itu menjadi hal yang penting. Padahal kan kita ketahui loh, kan saya kuliah gitu. Kan saya kuliah S1, kuliah S2 gitu, kuliah S3. Kenapa saya harus mengambil sertifikasi industri lagi gitu kan? Ini mungkin pertanyaan teman-teman yang kerap muncul di benak teman-teman gitu. Kenapa gitu kan? Jadi ini adalah beberapa hal yang membedakan terkait akademik dan industri ya. Jadi kalau akademik itu kita fokus on generating new knowledge ya. Through research and teaching ya. Jadi orientasi daripada lingkungan akademik itu adalah knowledge ya, basic knowledge ya. Bagaimana kita mendiscover penemuan baru, bagaimana kita bisa mendapatkan suatu paten ya, mendapatkan suatu temuan ya melalui tahapan riset ya, melalui tahapan riset dan penelitian ya. Nah, jadi kalau di dalam lingkungan akademik itu dia berfokus pada fundamental prinsipal ya. Makanya kena kalau teman-teman kuliah gitu kan. Kalau kita kuliah kan yang sering kita ketemu kalkulus gitu. Kalkulus ketemu dengan matematika diskrit, terus kemudian ketemu dengan apa algoritma dan struktur data gitu ya. Yang mana ketika kita di industri kita tidak ketemu dengan hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena di lingkungan akademik itu memang adalah fundamental prinsipal gitu. Jadi sebelum kita terjun industri, idealnya ya kita punya fundamental prinsipal di sana ya terkait dengan bagaimana ilmu-ilmu dasar gitu ya. Ilmu-ilmu dasar seperti yang saya sebutkan tadi ya, programming ya, struktur data dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian eh, encourage curiosity driven exploration without intermediate practical application ya. Jadi di lingkungan akademik itu sebenarnya enggak begitu menekankan pada practical application ya. Jadi akademik itu lebih menekankan kepada discovery knowledge ya. Bagaimana kita menemukan pengetahuan-pengetahuan baru yang selanjutnya menjadi kontribusi ilmu kita di bidang pengetahuan gitu ya. Ah, makanya kadang output daripada kegiatan akademisi itu berupa buku ya, kita publish buku, kita publish jurnal, paper, tesis, disertasi ya, dan lain sebagainya yang mana hal-hal tersebut itu merupakan hasil temuan kita melalui kajian-kajian pengetahuan gitu ya. Nah, sedangkan perbedaannya dengan industri ya. Jadi industri itu dia lebih berfokus pada apply knowledge ya. Bagaimana kita menerapkan pengetahuan yang telah kita dapatkan melalui proses belajar untuk menghasilkan suatu produk. Untuk menghasilkan suatu produk, untuk menciptakan suatu layanan, atau berfokus pada solusi atas permasalahan yang ada di dunia ya. Jadi dia lebih aplikatif ya. Nah, lebih ke aplikatif karena output daripada kegiatan industri ini adalah bagaimana selanjutnya kita bisa menghasilkan solusi ya. Bagaimana kita membuat produk sehingga produk yang kita ciptakan ini memudahkan orang untuk berkomunikasi. Bagaimana produk yang kita ciptakan ini selanjutnya memudahkan masyarakat untuk mengelola data dan lain sebagainya ya. Nah, jadi ini prioritas daripada industri ya. Sebentar, laptop saya lobet. Oke,
Jadi prioritas daripada kegiatan industri adalah provide business value or meet market demand ya. Jadi orientasi daripada industri itu ya tentu saja bagaimana kita menghasilkan suatu nilai bisnis ya. Bagaimana kita bisa menghasilkan suatu layanan yang tentu saja layanan itu selanjutnya memiliki nilai bisnis di dalamnya gitu ya. Dan memenuhi kebutuhan market ya. Meet market demands ya. Jadi karena ada supply maka ada demands ya. Kebutuhannya masyarakat untuk menggunakan komunikasi internet misalkan ya, bertukar informasi dan lain sebagainya, maka ada produk-produk jaringan yang tujuannya adalah untuk memenuhi daripada kebutuhan tadi gitu ya. Nah, ini output daripada kegiatan akademisi dan industri ya. Jadi output daripada kegiatan akademisi itu adalah menulis paper ya. Bagaimana kita menuangkan hasil pemikiran, pengetahuan kita ke dalam paper, buku atau tesis, disertasi, develop theory or concept that may involve ya, may have not immediate practical application ya. Jadi apa bagaimana kita menerapkan konsep teori, menghasilkan konsep teori pengetahuan yang selanjutnya nanti tentu saja menjadi dasar di dalam penerapan industri ya. Makanya jadi ini makanya antara industri dan akademik ini harus saling sinergi ya. Jadi akademik itu menghasilkan pengetahuan, konsep, keilmuan, dan industri lah yang selanjutnya merealisasi ke dalam sebuah produk gitu. Jadi kalau akademik itu disuruh bikin produk ya nggak nggak mungkin ya, nggak bisa lah gitu. Bisa sih, tapi tentu saja itu membutuhkan anggaran yang besar gitu. Industri kan ada belanja, ada material, ada lab, ada laboratorium dan lain sebagainya. Jadi akademik yang selanjutnya menyiapkan pengetahuannya dan industri yang selanjutnya menggunakan pengetahuan itu untuk menghasilkan produk. Tapi tidak jarang juga di dalam lingkungan akademik ini ada kerjasama dengan industri ya. Nah, contohnya saya dulu di Universitas Gadjah Mada itu kerjasamanya dengan Samsung ya. Kita riset didanai oleh Samsung. Terus kita riset kadang didanai oleh eh, Kisco ya, produk-produk tertentu yang mana hasil pengetahuan kita nanti akan menjadi konsumsi mereka untuk menghasilkan suatu produk seperti itu ya. Jadi kalau ada yang tanya, loh ini kok di lingkungan akademik ini kita ketinggalan sekali gitu. Di lingkungan akademik kok kita belajarnya struktur data, terus kemudian kita belajarnya apa namanya, yang teoritikal gitu ya. Karena memang pada dasarnya orientasi akademik itu adalah keilmuan gitu ya. Ah, Bagaimana selanjutnya dari hasil-hasil penelitian, riset, proposal, disertasi dan lain sebagainya kita menghasilkan pengetahuan. Makanya kita kadang lebih banyak bergelut dengan matematika